Jangan lupa subscribe YouTube SDN Janti Ganggong. Klik like, share, and comment. Selamat pagi semuanya. Program ini diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koito Farida. Saya bertugas di SDN Janti Ganggong. Saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar pada asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum atau AKM adalah kompetensi yang benar-benar minimum, di mana kita bisa memetakan sekolah-sekolah dan daerah-daerah berdasarkan kompetensi minimum. Asesmen literasi di sini digunakan untuk mengukur kompetensi membaca, mengolah, dan mengevaluasi informasi. Di antaranya ada teks sastra dan teks informasi. Konteks dalam asesmen literasi terdiri dari yang pertama adalah personal. Bacaan berisi latar belakang, aksi, karakter, suasana, perasaan, atau ide yang bersifat personal. Yang kedua adalah sosial budaya. Bacaan berisi informasi yang mencerminkan kondisi dan nilai sosial budaya. Yang ketiga adalah saintifik. Bacaan informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kecakapan ilmiah. Distribusi soal literasi membaca AKM berdasarkan konteks sebagai berikut. Numerasi. Bentuk soal AKM numerasi berdasarkan Kemendikbud 2020 terdiri dari pilihan ganda, hanya satu jawaban benar. Yang kedua, pilihan ganda kompleks, jawaban lebih dari satu. Yang ketiga, isian singkat. Yang keempat, non-objektif yang berupa esai atau urean. Distribusi subdomain numerasi terdiri sebagai berikut. Demikian materi tentang AKM akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Atas kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusri Harmoni akan menerangkan contoh soal keterampilan dasar literasi pada asesmen kompetensi minimum. Soal AKM sangat berbeda dengan soal UN, sehingga siswa dan guru harus lebih menyiapkan diri. Berikut ini merupakan 5 contoh soal AKM, yaitu pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan urean. Kita masuk pada soal AKM literasi teks informasi level pembelajaran 3 untuk kelas 5 dan 6. Menemukan informasi, mengakses dan mencari informasi dalam teks. Contoh pilihan ganda kompleks, menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Di sini kita contohnya yaitu pada teks kuda laut. Kuda laut merupakan hewan laut yang memiliki kepala seperti bentuk kepala kuda dan moncong yang panjang. Ukuran tubuh pada kuda laut juga bervariasi, bisa mencapai sekitar 35 cm. Meskipun merupakan hewan laut, kuda laut ini buruk dalam berenang. Ia memiliki kecepatan berenang sangat lambat. Ini disebabkan oleh keunikan bentuk tubuhnya yang tegak. Keunikan tubuhnya yang tegak juga membuat ia berenang secara vertikal, bukan horizontal seperti ikan lainnya. Selain keunikan pada tubuhnya, kuda laut juga ternyata memiliki cara berkembang biak yang unik. Kuda laut betina meletakkan telur-telurnya ke dalam kantung yang terletak di perut kuda laut jantan. Kuda laut jantan juga membawa telur-telur itu kemanapun ia pergi. Setelah beberapa lama, tibalah waktunya melahirkan. Kuda laut jantan membuka kantung di perutnya. Kemudian ratusan bayi kuda laut berhamburan ke laut. Sayangnya, dalam ratusan kelahiran bayi kuda laut, hanya beberapa saja dapat bertahan hidup hingga dewasa dan berkembang biak.
Populasi kuda laut terus menurun akibat pemangsa, polusi, perusakan habitat, dan perdagangan secara ilegal. Nah, ini pertanyaannya. Pilihlah pertanyaan yang sesuai dengan teks. Ini tadi kan contoh dari pilihan ganda kompleks. Jadi jawabannya adalah poin A, B, dan E. Yaitu A, kuda laut berkembang biak dengan cara bertelur. B, kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk. Dan E, kuda laut jantan membawa telur-telur mereka kemana saja mereka pergi. Contoh kedua, soal AKM literasi teks informasi level pembelajaran 3, kelas 5 dan 6. Memahami teks secara literasi. Pilihan ganda kompleks, di mana menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Pilihlah fakta yang sesuai dengan informasi yang disebutkan dalam infografik. Yaitu jawabannya adalah A, B, dan C. Indonesia berada pada peringkat kedua sebagai penyumbang sampah ke laut terbesar di dunia. B, lebih dari 50.000 sampah plastik mengapung di setiap mil persegi laut Indonesia. C, lebih dari 200 juta ton sampah dibuang ke laut Indonesia setiap tahunnya. Yang ketiga, soal AKM literasi teks informasi level pembelajaran 3, kelas 5 dan 6. Mengevaluasi dan merefleksi. Menilai format penyajian dalam teks. Uraian, menilai kesesuaian antara ilustrasi dengan isi teks sastra dan teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya, di mana disediakan sebuah poster. Dan pertanyaannya adalah, menurutmu pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tersebut? Yaitu jawabannya adalah menyelamatkan bumi dengan memanfaatkan sumber daya air sesuai kebutuhan dan jangan berlebihan. Demikian dari saya tentang contoh soal keterampilan dasar literasi pada asesmen kompetensi minimum. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niswati Hasana. Saya akan menyampaikan contoh soal keterampilan dasar numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Yang pertama adalah pemahaman konsep. Nah, di sini ada waktu dekomposisi. Apa sih waktu dekomposisi itu? Nah, setiap material sampah akan mengalami penguraian. Material sampah dapat berupa sampah organik dan sampah anorganik. Waktu yang diperlukan untuk mengurai sempurna itulah yang dinamakan waktu dekomposisi. Berikut waktu dekomposisi berdasarkan jenis material sampah. Yang pertama adalah sampah organik, yaitu kulit pisang. Waktu dekomposisinya yaitu 6 minggu. Kulit jeruk selama 5 bulan, kantong kertas 8 minggu, sisa apel 2 bulan, kertas tisu 5 minggu. Nah, diagram di sebelahnya ini adalah waktu dekomposisi sampah anorganik. Yang pertama adalah plastik. Waktu dekomposisinya selama 400 tahun. Baja 100 tahun, kalau kaleng aluminium 200 tahun, dan kulit sintetis selama 500 tahun. Berikut contoh soalnya. Sampah anorganik lebih lama terurai dibanding dengan sampah organik. Waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, namun kurang dari kulit sintetis. Berapa waktu dekomposisi yang mungkin dari popok sekali pakai? Ini ada 5 pilihan jawaban. Yang A 100 tahun, B 250 tahun, C 375 tahun, D 475 tahun, dan yang E 575 tahun. Nah, sekarang kita perhatikan tabel berikut ini untuk menjawab
dari soal tersebut. Waktu dekomposisi sampah plastik adalah 400 tahun. Jika diketahui waktu dekomposisi popok sekali pakai lebih lama dari plastik, maka waktu dekomposisi popok akan lebih dari 400 tahun. Yang kedua, waktu dekomposisi sampah kulit sintetis adalah 500 tahun. Jika diketahui waktu dekomposisi popok sekali pakai kurang dari kulit sintetis, maka waktu dekomposisi pokok akan kurang dari 500 tahun. Jadi, waktu dekomposisi popok berkisar antara 400 tahun sampai 500 tahun. Nah, dari pilihan kelima tadi, dari A sampai E, yang berkisar di interval 400 dan 500 adalah pilihannya adalah D, 475 tahun. Yang kedua yaitu aplikasi konsep. Berikut adalah tabel waktu dekomposisi sampah organik. Yang pertama adalah kulit pisang, waktu dekomposisinya selama 6 minggu, kulit jeruk 5 bulan, kantong kertas 8 minggu, sisa apel 2 bulan, kertas tisu 5 minggu. Di sini ada perbedaan selama waktu dekomposisi dengan satuan unit, ada yang minggu, ada yang bulan juga. Terus untuk waktu diagram A dan diagram B ini dipisahkan menjadi dua, yaitu kertas tisu selama 5 minggu, kantong kertas 8 minggu. Ini yang diagram A, waktu dekomposisinya menggunakan unit mingguan. Sedangkan yang B, kulit jeruk, waktu dekomposisinya 5 bulan, dan sisa apel 2 bulan. Satuan unit waktu dekomposisinya selama menggunakan satuan unit bulan. Berikut contoh soalnya. Seorang siswa membaca tabel dan diagram di atas. Ia menyatakan selisih waktu dekomposisi pada diagram A sama dengan diagram B. Pernyataan tersebut dikoreksi oleh gurunya. Manakah koreksi yang benar dari guru tersebut? Pilihan jawabannya adalah berikut. A. Perhatikan jenis material sampah di kedua diagram. B. Perhatikan satuan unit waktu dekomposisi. C. Perhatikan tinggi diagram batang setiap jenis material sampah. D. Perhatikan titik nol dari sumbu diagram. Nah, dari pertanyaan tersebut, kita bisa melihat berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa waktu dekomposisi kertas tisu adalah 5 minggu dan waktu dekomposisi kantong kertas adalah 8 minggu. Jadi, selisih waktu dekomposisi pada diagram A adalah 3 minggu. Kemudian diketahui bahwa waktu dekomposisi kulit jeruk adalah 5 bulan dan waktu dekomposisi sisa apel adalah 2 bulan. Jadi, selisih waktu dekomposisi pada diagram B adalah 3 bulan. Jika diperhatikan, satuan unit waktu dekomposisi pada diagram A tidak sama dengan diagram B. Dengan demikian, koreksi yang benar dari guru tersebut adalah perhatikan satuan unit waktu dekomposisi, yaitu jawaban yang tepat adalah B. Untuk selanjutnya, soal 3 penalaran konsep. Sama seperti yang tadi, waktu dekomposisi yang dijelaskan di sini. Terus perhatikan tabel waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik. Berikut contoh soalnya. Pilih setuju atau tidak dan ketik penjelasanmu.
Seorang siswa ingin menggabungkan data waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik menjadi sebuah diagram batang. Ibu guru tidak menyarankan hal tersebut. Setujukah kamu dengan saran ibu guru? Jelaskan. Ya, jawabannya adalah iya. Saya setuju dengan saran ibu guru agar tidak menggabungkan waktu dekomposisi sampah organik dan anorganik menjadi sebuah diagram batang karena satuan waktunya berbeda. Walaupun satuannya dibuat sama, akan terlihat ketimpangan pada diagram batangnya sehingga datanya tidak dapat disajikan dengan baik. Coba perhatikan rata-rata waktu dekomposisi sampah organik, anorganik adalah ratusan tahun. Jika ingin dijadikan dalam bulan atau minggu, maka akan sangat besar angkanya hingga mencapai ribuan bulan atau minggu. Sedangkan rata-rata waktu dekomposisi sampah organik adalah beberapa bulan atau minggu, paling lama hanya 5 bulan. Jadi, data waktu dekomposisi sampah organik sebaiknya tidak digabungkan dengan data waktu dekomposisi sampah anorganik dalam sebuah diagram batang. Demikianlah penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.